Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sebentar lagi P21 dan lain sebagainya, itu orang yang tidak tahu kabar sebenarnya pengarang ya. Tapi yang jelas, mau KUHP lama maupun KUHP baru, batas 14 hari untuk mengembalikan berkas yang harus diperbaiki itu sudah terlewati. Kami berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, tidak boleh mendapatkan restoratif justice. Itu syarat objektif yang tidak boleh dilanggar. Restoratif justice yang dikenakan kepada setidaknya Rizwan Sianipar itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga seharusnya lah dibatalkan ya. Kami mau mengupdate perkembangan kasus yang menersangkakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan tadi kami sekitar pukul 10 setelah administrasi baru masuk kira-kira pukul 11 kurang, itu diterima oleh jaksa peneliti dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena jaksa inilah yang kemudian akan menentukan nasib Dr. Tifa dan Mas Roy selanjutnya. Kita tahu bahwa Polda Metro Jaya sudah memberitahukan bahwa pada tanggal 17 April kemarin, pada hari Jumat, mereka mengatakan sudah mengirimkan berkas P19. Setelah diperintahkan untuk perbaikan, mereka kemudian menyampaikan sudah mengirimkan berkas dan sudah press conference di Reskrimum gitu ya, dari press conference ya. Nah, tetapi tadi kami mendapatkan informasi ya, itu ternyata mereka belum terima berkasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sebentar lagi P21 dan lain sebagainya, itu orang yang tidak tahu kabar sebenarnya, kira-kira gitu, ngarang ya, ngarang itu, ngarang bebas. Kalau nggak salah pernah disampaikan oleh siapa itu? Ada yang pernah menyampaikan? Ada, namanya pakai AA. Oh, pakai AA ya, pakai AA. Nah, kawan-kawan semua, kami yang diterima tadi berlima, ya. Saya Refli Harun, kemudian sebelah kanan saya Mas Wirawan Adnan, kemudian Pak Didit Mulyanto sebagai ahli, Didit Wijayanto Wijaya ya. Kok Didit Mulyanto? Didit Mulyanto itu komika. Oh, komika ya. Kemudian Pak Yasena datang tetapi kuota terbatas tidak masuk. Kemudian Ramdan Shah dan satunya lagi siapa tadi? Sudah ya? Oh, ini. Ada teman kita ya yang juga ikut tetapi sudah izin juga kan sebenarnya. Dari pihak jaksa peneliti itu ada 5 orang. 6 orang atau 5? Oh, 7 orang. Ada 7 orang. 3 diantaranya wanita. Jadi buat para wanita, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua yang perempuan, kami mengucapkan Hari Kartini ya hari ini. Hari lahir Kartini ya. Dan pada kesempatan itu kami membacakan secara lengkap apa yang kami sampaikan sebagai sebuah keberatan dalam proses penanganan kasus ini. Akan kami sampaikan nanti highlight-nya dan hal-hal lainnya. Tetapi kami sangat senang sekali dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan kami mengapresiasi karena mereka mau menerima kami dan kemudian mendengarkan apa yang kami sampaikan penuh dengan dalam lembar yang nanti saya akan bacakan highlight-nya. Dan mereka juga welcome. Mereka mengatakan bahwa mereka bekerja berdasarkan SOP dan kemudian yang paling penting adalah mereka menerima apa yang kami sampaikan dan akan mempertimbangkannya, mereka akan mendiskusikannya. Dan mudah-mudahan ini adalah kabar yang baik karena apa yang kami sampaikan ini sangat memperkuat posisi Mas Roy dan Dr. Tifa. Oke, saya akan sampaikan highlight-nya. Surat ini tertanggal Jakarta 21 April 2026 hari ini ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk perhatian Asisten Pidana Umum pada Kejati DKI Jakarta. Jadi komunikasi kami kepada Aspidum ya. Perihalnya adalah permohonan untuk beraudiensi dari tim penasihat hukum Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Tiasuma dalam kurung Troya. Jadi Troya itu kami ya. Troya itu Tifa Roy's Advocates ya.
mengenai keberatan atas pelanggaran KUHAP yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Nanti kita kasihkan ini, nggak apa-apa ya. Nanti kita kasihkan. Kemudian yang menandatangani surat ini 4 orang, saya Refli Harun, kemudian Wirawan Adnan, ini koordinator litigasi Troya, Ramdan Syah, penghubung dari Troya juga, penghubung dengan Kejaksaan Tinggi, dan Kombes Pol Purnawirawan Yaya Satya Negara yang juga tim Troya, yang juga tim lawyernya Mas Roy Suryo. Seluruhnya merupakan advokat ya, tergabung dalam tim Troya. Nah, alasan-alasan yang kami sampaikan ya, bahwa sebagaimana telah diketahui publik, pengembalian berkas perkara P19 dari penyidik Polda Metro Jaya atas nama tersangka KRMT Roy Suryonoto Diprojo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma ke Kejaksaan Tinggi di Jakarta telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru. Tadi kami tidak mendapatkan kepastian apakah Kejaksaan Tinggi menggunakan KUHAP lama atau KUHAP baru dalam memproses kasus ini. Berdasarkan pasal 361 huruf A, digunakan KUHAP yang lama. Tapi berdasarkan azas lex favorio, di mana kami juga ada perbedaan pendapat sedikit, itu bisa juga digunakan KUHAP baru. Dan ternyata Kejaksaan Tinggi tidak menegaskan apakah dia menggunakan KUHAP lama atau KUHAP baru. Tapi yang jelas, mau KUHAP lama maupun KUHAP baru, batas 14 hari untuk mengembalikan berkas yang harus diperbaiki itu sudah terlewati. Kami mendapatkan konfirmasi, kawan-kawan semua, bahwa berkas pertama kali disampaikan oleh penyidik pada tanggal 13 Januari 2026. Pada tanggal 20 hari, 7 hari setelah berkas diterima, itu sudah P18, berkas dinyatakan tidak lengkap P18. Lalu pada hari ke-13, yaitu pada tanggal 26 Januari, which is ulang tahun saya, nah, itu berkas dikembalikan ke penyidik Polda Metro Jaya. Kami berasumsi bahwa Polda Metro Jaya harus menerimanya selambat-lambatnya pada tanggal 27 Januari 2025. Karena kalau lebih dari 14 hari akan dinyatakan P21 dan bisa dilimpahkan ke persidangan. Karena itu oke lah, tanggal 13 diajukan, kami berasumsi tanggal 14 mereka terima. Maka dari tanggal 14 sampai dari tanggal 27 ya, sampai hari ini ya, tanggal 21 April, di mana mereka belum menerima berkas perkaranya, itu lampaunya waktu itu sudah 2 bulan lebih. Hitung sendiri. Dari tanggal 27 Januari, kita berasumsi jatuh temponya 27 Januari, itu bisa dihitung 27, 28, 29, 30, 31, ditambah bulan Februari, ya kan, bulan Maret, karena sekarang bulan April 21. Jadi sudah lebih dari 2 bulan, padahal batas toleransinya adalah 14 hari untuk memperbaiki berkas. Kenapa penting ada time frame seperti itu? Tadi kita sampaikan yang namanya hukum formil dan material. Jadi formilnya itu adalah hukum acara, materialnya adalah hukum yang diterapkan untuk menersangkakan. Itu sama pentingnya, ibarat two side in one coin. Jadi dari satu mata uang, dua sisi dari satu mata uang yang sama-sama penting. Melanggar hukum acara harusnya berakibat batal demi hukum, null and void. Melanggar hukum materialnya atau menggunakan pasal semau-maunya juga harusnya kemudian membuat kasus ini tidak layak untuk diteruskan. Nah, ini mata uangnya. Nah, ini mata uangnya. Jadi itu alasan pertama kami yang kami sampaikan, bahwa sudah lampau waktu 2 bulan, tidak hanya 14 hari. Sehingga sepatutnya itu harus dikembalikan SPDP-nya, surat perintah dimulainya penyidikan, dikembalikan kepada penyidik, dan harusnya kasus ini ya tidak perlu ditindaklanjuti lagi. Selain batas waktu, kami juga mempermasalahkan soal restoratif justice yang diterima oleh Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar. Ini nothing personal, ini semata-mata demi penegakan hukum.
Terutama yang kami soroti adalah restoratif justice yang diterima Rismond Sianipar. Kenapa begitu? Karena Rismond seperti halnya Mas Roy dan juga Dr. Tifa dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang versi pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman itu 8 dan 12 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun tidak boleh mendapatkan restoratif justice. Itu syarat objektif yang tidak boleh dilanggar. Nah, dalam hal ini ya, sering kita dengar bahwa restoratif justice ini menggunakan KUHAP yang lama. Perlu kawan-kawan ketahui, di KUHAP yang lama itu tidak ada aturan mengenai restoratif justice. Selama ini yang digunakan adalah peraturan di bawah undang-undang seperti Perpol, peraturan kepolisian. Padahal kalau seandainya kita menggunakan azas lex favorio, di mana yang menguntungkan dipakai, itu harus sederajat. KUHAP lama versus KUHAP baru. KUHAP baru 2025, KUHAP lama 1981. Kalau yang menguntungkan KUHAP lama, silakan pakai. Tapi kalau KUHAP lama tidak ada, maka harus kembali kepada KUHAP yang baru. Tidak boleh turun ke Perpol. Itu sikap kami dan yang sudah kami sampaikan. Karena itu, kami mengatakan dari satu poin itu saja, restoratif justice yang dikenakan kepada setidaknya Rismond Sianipar itu bertentangan dengan undang-undang, sehingga seharusnya lah dibatalkan ya. Kemudian kami juga mempermasalahkan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Jadi kawan-kawan semua, dalam KUHAP yang baru yang namanya kejaksaan ini memegang peranan penting sebagai dominus litis ya. Jadi mereka memegang bola sekarang ini. Dan penegakan hukum sekarang ini memang bergantung kepada kejaksaan. Karena itu kita meminta kejaksaan tinggi melihat ini sesuatu yang objektif. Salah satu good governance dan clean government yang kami ajukan, tata kelola pemerintahan yang baik, adalah berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana salah satu pasal yang bisa kita acu adalah pasal mengenai diskresi atau discretional power. Kan selama ini sering dikatakan oleh penasihat Kapolri bahwa praktek yang melampaui 14 hari itu udah biasa katanya. Ya kan? Udah biasa lewat 14 hari pengembalian berkas itu. Maka berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau itu dikatakan sebuah diskresi kebijakan, maka diskresi atau kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau diskresi atau kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang, maka itu batal demi hukum seharusnya. Nah, dalam konteks ini, kalau ada praktik selama ini 14 hari itu dianggap sudah biasa, bahkan ada yang katanya 1 tahun, bukan berarti benar. Makanya kami menuntut kebenaran dengan diterapkannya undang-undang secara benar. Baik undang-undang KUHAP lama dan baru maupun undang-undang administrasi pemerintahan. Itu alasan yang ketiga. Alasan keempat, jadi kawan-kawan semua, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ada gugatan citizen lawsuit yang sekarang sudah berproses mulai dari pendaftaran 17 Maret yang lalu dan kemudian sudah memasuki tahap persidangan Ya, Jakarta Selatan. di Jakarta Selatan. Ini disampaikan oleh 9 Jenderal Purnawirawan, kemudian 6 kolonel dan 2 warga sipil biasa. Mereka mempermasalahkan soal manajemen perkara yang diduga ada penyelundupan hukumnya. Salah satunya adalah menggunakan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kita tahu bahwa Mas Roy, Dr. Tifa dikenakan salah satunya ditersangkakan dengan pasal 310 dan 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah yang kemudian berubah menjadi pasal 433 dan 434. Dan kemudian juga pasal Undang-Undang ITE yang kaitannya dengan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Tetapi lucunya, Mas Roy dikenakan juga pasal-pasal yang tidak sesuai dengan fakta atau peristiwanya.
yaitu ujaran kebencian, pemalsuan dokumen, manipulasi dokumen seolah-olah itu menjadi otentik dan lain sebagainya. Yang celakanya ancaman hukumannya itu tinggi. 6 tahun, 8 tahun, sampai 12 tahun. Dan ini biasa dalam praktik untuk bargaining position agar kemudian sewaktu-waktu bisa ditahan. Nah, dengan adanya gugatan citizen lawsuit ini, kami berharap bahwa proses di kejaksaan setidak-tidaknya harus ditunda sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena kalau gugatan ini dikabulkan, maka seharusnya lah proses penyidikan harus diulang dan tidak boleh lagi menggunakan pasal-pasal yang kita duga sebagai penyelundupan hukum. Tapi kalau soal proses penyidikan harus diulang, nanti mungkin Mas Didit yang banyak terlibat dalam citizen lawsuit itu akan lebih menambahkan, ya. Kemudian yang kelima adalah kawan-kawan semua, from the beginning, dari awal, yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 31 tahun 2014. Kami sampaikan juga tadi kepada pihak jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kenapa begitu? Karena pasal 10 undang-undang itu kurang lebih mengatakan yang namanya pelapor, korban, saksi atau saksi korban itu tidak boleh digugat baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksian yang sudah akan sedang diberikannya. Jadi baik past tense maupun present, ya, maupun future. Dan Mas Roy, Dr. Tifa itu sudah diminta dan diterima sebagai saksi yang akan diajukan oleh tim pembela ulama atau TPUA yang melakukan atau mengajukan mengajukan bahwa ada laporan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi, yaitu pemalsuan dokumen yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. Tetapi belum lagi itu selesai prosesnya, tiba-tiba Polda Metro Jaya sudah memproses pengaduan Jokowi. Padahal itu masalah belum selesai, baru dinyatakan selesai pada tanggal 22 Mei. Tanggal 30 sudah berproses. Jadi kami menganggap ini bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, di mana seharusnya saksi, pelapor, korban tidak boleh digugat secara pidana dan perdata. Termasuk tentu saja tidak boleh ditersangkakan, tidak boleh diproses penyelidikan dan penyidikannya sebelum kasus yang dilaporkan atau yang di mana dia akan memberikan kesaksian itu telah berkekuatan hukum tetap. Atau setidak-tidaknya sudah dihentikan. Ini belum dihentikan, mereka sudah diproses untuk dijadikan tersangka pada tanggal 7 November, beberapa bulan setelah pengaduan dari pihak Pak Jokowi. Kawan-kawan semua, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa detail pertemuan tadi yang bisa disampaikan atau diingatkan oleh teman-teman sekalian. Tetapi sekali lagi, kami sangat menghargai Kejaksaan Tinggi yang sudah menerima kami. Tidak banyak formalitas, cukup dengan komunikasi lisan kami diterima, dan kemudian kami sudah bacakan, juga kami sampaikan keterangan tertulis ini. Mereka kemudian berjanji untuk mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh dalam proses meneliti berkas selanjutnya. Dan yang paling penting adalah ternyata setelah kami konfirmasi, berkas itu belum teradministrasi di Kejaksaan Tinggi. Jadi kalau konferensi pers itu barangkali baru maksud menyampaikan, tetapi belum teradministrasi. Kita tidak tahu di mana barang itu disampaikan, apakah salah alamat atau tidak. Itu saja.